Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatin Satrifosi dengan NIM 211201121201024 dari SRWE kelas C. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi WLAN. Di sini terdapat dua tabel, yaitu ada addressing table dan WLAN information. Di sini juga terdiri dari 7 objektif, yaitu configure a home router to provide Wi-Fi connectivity to a variety device. Yang kedua, configure WPA2 PSK security on a home router. Yang ketiga, configure interface on a WLC. Yang keempat, configure WLANs on a WLC. Yang kelima, configure WPA2 PSK security on WLAN and connect to the host to WLAN. Yang keenam, configure WPA2 enterprise on a WLAN and connect host to the WLAN. Yang terakhir, verify connectivity WLAN connectivity. Di sini terdapat dua bagiannya, itu ada yang pertama configure a home wireless router, di mana kita akan mengkonfigurasi router home wireless router. Yang kedua, itu ada configure on a WLC controller network. Baik, pada bagian pertama terdapat 4 tahapan, yaitu ada change DHCP setting, configure the wireless LAN, configure security, and connect client to the network. Oke, kita akan melakukan step yang pertama, yaitu change DHCP setting. Kita akan menekan pada bagian home wireless router. Lalu kita menekan GUI. Kemudian kita pilih automatic configuration DHCP. Lalu IP address-nya sesuai dengan addressing table, yaitu 192.168.6.1. Oke, 6.1. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.224. Lalu permit a maximum of 20 address to be issued by the router. Jadi untuk maksimum number-nya itu yaitu 20. Kemudian configure the DHCP server to start IP address tree of the LAN. Jadi kita akan melakukan start IP address-nya dimulai dari 3. Kemudian configure the static DNS server to address in addressing table. Jadi untuk alamat DNS-nya itu 10, 100, 252. Oke. Kita lihat dulu. Udah sesuai, lalu kita akan melakukan save setting. Kemudian setelah kita save, kita akan beralih ke status untuk melihat bahwa connection type-nya sudah benar, yaitu DHCP. Kemudian pada bagian tahapan kedua, yaitu configure the wireless LAN. Di sini kita akan mencoba mengkonfigurasi wireless LAN dengan cara menekan tombol wireless. Lalu untuk home network name-nya itu adalah home SSID sesuai dengan WLAN information. Kita enable. Use channel 6. Jadi kita akan melakukan dengan menggunakan channel 6. Untuk channel bandwidth-nya tetap auto. Baik. Kemudian kita lakukan save setting. Kemudian kita beralih ke wireless security. Untuk wireless security kita pilih yang 2.4 GHz. Lalu kita pilih WPA2 personal. Dan untuk passphrase-nya sudah terdapat pada tabel WLAN information. Ini untuk passphrase-nya itu adalah Cisco 123. Oke, kemudian kita save setting. Baik, ini untuk tahapan yang ketiga tadi, yaitu untuk membuat security mode-nya WPA2 personal dan passphrase-nya Cisco 123. Lalu, oke, kita akan beralih ke administration. Untuk router password-nya yaitu sama, Cisco 123, dan re-enter confirm-nya juga Cisco 123. Oke, lalu kita lakuin save setting, jangan lupa.
Baik, setelah kita lakukan save setting, kita akan melanjutkan ke tahapan keempat, yaitu connect client to the network. Jadi kita akan close dulu bagian home wireless router, kita akan beralih ke laptop. Kemudian pada bagian PC wireless, lalu connect, tekan home SSID dan konekkan dengan PRIP share key-nya, yaitu Cisco 123, lalu connect. Baik, kemudian kita lakukan hal yang sama pada smartphone, tetapi pada smartphone ini kita menekan pada tombol bagian config, lalu wireless, kemudian dengan SSID sama, yaitu home SSID, pilih WPA2PS key dengan passphrase-nya Cisco 123. Baik, kemudian kita beralih ke tablet PC, sama kita pilih ke config ke wireless, lalu memberi nama home SSID, pilih WPA2 PS key sama passphrase-nya Cisco 123. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat pada topologi bahwa home wireless router sudah terhubung pada laptop, smartphone, dan PC. Untuk melihat alamatnya, kita bisa lihat alamatnya dengan menekan bagian laptop untuk IP configuration. Ini bahwa alamatnya sudah diterima pada laptop. Lalu untuk smartphone gitu juga kita akan melihat pada IP configuration. Nah, alamatnya sudah terima di smartphone, dan untuk tablet PC juga bisa kita lihat bahwa IP configuration-nya, alamat IP-nya sudah diterima pada tablet PC. Oke, lanjut ke selanjutnya, itu verify connectivity. The host should be able to ping each other and the web server. Jadi kita akan melakukan ping pada laptop, smartphone, dan PC dengan menekan tombol web server. Oh, sebentar, kita akan beralih ke command prompt and melakukan ping 203.1.0.113.78. Sama seperti yang ada di ini. Oke, 203.1.0.113.78. Kita ping dulu. Ini kita menunggu dulu. Baik, kita ping lagi 203.0.113.78. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa alamat ini sudah diterima. Lalu kita beralih ke smartphone dengan cara menekan command prompt juga, lalu kita ping. Ini sebentar, ini lagi jalan. Nah, di sini juga udah diterima. Lalu kita beralih ke tablet, tekan command prompt dan ping dengan alamat yang sama, yaitu 203.0.113.78. Baik, ini juga udah diterima. Untuk tahapan selanjutnya, yaitu verify connectivity. The host should be able to ping each other and the web server. Jadi tadi kita sudah melakukan ping, lalu kita akan mencoba melakukan pada web server, web browser, dengan menekan www.netakad.net, akad.pt, dan go. Oke. Kemudian ini juga www.netakad.pt. Oke, dan terakhir tablet PC dengan tekan web browser juga. Sebentar, ini lagi loading dengan menekan www.netakad.pt.
Baik, untuk bagian kedua itu configure a WLC controller network. Configure the wireless LAN controller with two VLANs. On VLAN will use WPA to PSK authentication. The other VLAN will use WPA to enterprise authentication. You will also configure the WLC to use an SNMP server and configure a DHCP scope that will be used by the wireless management network. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan mengkonfigurasi WLC dengan menggunakan enterprise admin, kemudian kita beralih ke desktop, lalu menekan web browser dengan alamat yang ada di tabel addressing table, itu nih, WLC1 management, alamatnya 192, 168, 100, 254. Kita akan go dulu. Sebentar ini loading-nya agak lama, but it's okay. Sebentar ini belum loading. Oke, sebentar. Nah, ini kita nambahin HTTPS. Oke, go. Lupa S-nya. Oke, lanjut kita login dengan username-nya admin. Lalu password-nya Cisco 123. Login. Nah, pada step 1 itu kita sudah lakukan, yaitu dengan menekan web browser tadi, lalu menekan tombol login, dan setelah kita login, keluar tampilan seperti ini. Oke, kita akan beralih ke controller. Untuk melakukan tahapan yang kedua, itu configure an interface for the first VLAN. Lalu kita ke interface. Sebentar ini loading-nya agak lama. Setelah kita menekan tombol interface, kita akan membuat WLAN dengan cara menekan tombol new. Lalu interface name-nya sesuai, yaitu WLAN 2. And VLAN ID-nya sesuai, VLAN identifier itu 2. And apply. Sebentar ini loading-nya agak lama. Oke. Lalu kita memberikan port number dengan nomor 1. Untuk interface ID address-nya itu 192, 168, 2254. Nah, di sini IP address-nya sudah sesuai dengan yang ada di dalam soal. Untuk netmask-nya juga sesuai dengan yang ada di dalam soal, yaitu 255, 255, 2550. Dan gateway-nya itu di sini adalah RCR G0/0/1/0.2 address. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa alamat itu ada di G0/0.2, itu 192.168.2.1. Kita ubah default untuk gateway-nya yaitu 192.168.2.1. Untuk primary DHCP-nya juga sama, 192.168.2.1. Oke, kemudian baik, kemudian kita tekan apply. Oke. Kemudian kita back. Lalu kita lanjut ke yang kedua, yaitu buat second WLAN, yaitu dengan nama WLAN 5 atau WLAN 5. Buat dulu dengan menekan tombol new. Interface name-nya WLAN 5. WLAN identifier-nya 5. Oke, kita apply. Sampai dia keluar bagian port number, interface IP address, netmask, dan lainnya. Oke, ini sudah keluar, baru kita membuat port number-nya sesuai, yaitu 1. IP address-nya 192.168.5.254. 192.168.5.254. Untuk subnet-nya 255.255.255.0. Dan terakhir itu gateway-nya sesuai pada G0/0/05 yang ada di addressing table, itu 192.168.5.1. Berarti gateway-nya 192.168.5.1. Untuk primary DHCP-nya juga sama, 192.168.5.1. Baik, untuk selanjutnya kita akan beralih ke security.
lalu pilih New, lalu kita memberikan server IP-nya yaitu 10.6.0.254. Untuk share secret-nya itu adalah radius PW, jadi kita taruh di sini radius PW, sebentar, radius PW, dan confirm share secret-nya juga radius PW. Setelah itu kita apply. Ini adalah untuk step yang ketiga, yaitu configure the WLC with external server address. Nah, yang kedua dalam step ketiga itu configure the WLC to send log information to an SNMP at server. Kita akan beralih ke manajemen. Kemudian kita pilih SNMP, lalu trap receiver. Lalu kita menekan tombol new. Kita beri nama yaitu WLAN. Kita beri nama WLAN. Dengan IP address-nya sesuai itu 10.6.0.254. Oke. Udah enable, lalu kita apply. Baik, untuk step yang keempat itu create the WLAN. Jadi yang pertama kita akan membuat WLAN yang pertama dengan cara menekan tombol Go pada tools WLAN. Kita beri nama wireless VLAN 2 dengan SSID sebentar, SSID 2 dengan ID-nya adalah 2. Wireless VLAN 2, SSID 2, dan ID 2. Ini sudah terdapat pada soal, lalu kita tekan apply, hingga menampilkan tampilan general, security, advanced, dan sebagainya. Ini sudah keluar tampilannya, lalu kita statusnya kita enablekan, dan ini kita pilih WLAN 2, kemudian kita beralih ke security, lalu kita pilih sesuai dengan security-nya yaitu WPA plus WPA2, WPA2 polisinya kita centang, lalu kita pilih yang PSK enable, karena sesuai dengan soal, dengan format password-nya yaitu Cisco 123. Kita apply dulu. Kemudian kita beralih ke advance untuk mencentang bagian flex connect local switching dan flex connect local out. Kita enablekan, lalu jangan lupa kita tekan apply untuk menyimpan. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita akan beralih dalam membuat WLAN kedua dengan nama wireless VLAN 5. Oke, kita klik go. Lalu kita beri nama wireless VLAN 5. Lalu SSID-nya SSID 5. ID-nya juga 5. Jadi sesuai yang ada di soal. Kemudian kita tekan apply hingga keluar tampilan seperti pada WLAN pertama. Baik, kemudian statusnya kita enablekan dan interface-nya kita pilih WLAN 5. Lalu kita beralih ke security. Sini kita pilih yang layer 2, ini kita pilih WPA2, WPA plus WPA2, lalu WPA2-nya dicentang sama yang 802 2x. Oke, kita enablekan. Oke. Setelah kita enablekan, ini udah enable. Lalu kita beralih ke AAA server. Ini kita pilih yang IP ini. Bentar, kita apply dulu. Oke. Setelah itu, kita akan beralih ke advanced. Setelah meng-apply AAA server dan layer 2. Sebentar, ini lagi loading. Nah, kita akan beralih ke advanced untuk mencentang tombol flex connect sama flex connect lokal. Sama seperti WLAN pertama tadi. Ini yang akan kita centang. Lalu kita apply. Ini kita centang. Lalu kita apply. Oke.
Baik, selanjutnya itu step 5, configure the host to connect to the WLANs. Use the Desktop PC Wireless app to configure the host as follow. Yang pertama, wireless host 1 should connect to wireless WLAN 2, and wireless host 2 should connect to wireless WLAN 5 using the credential in the WLAN information table. Jadi kita akan menghubungkan wireless 1 ke LAP 1 dengan cara kita ke PC wireless, kemudian klik connect, lalu kita pilih SSID2, lalu connect dengan private share key-nya Cisco 1, 2, 3, and connect. Baik, selanjutnya kita bisa lihat bahwa wireless host 1 udah terhubung pada LIP1. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada wireless host 2. Kita ke desktop, lalu ke PC wireless, kemudian ke profile, lalu edit, lalu SSD5 advanced setup. Oh no, SSID5 advanced setup, lalu next, kemudian ini pilihnya WP82 Enterprise karena sudah sesuai dengan WLAN information table. Lalu next, login name-nya sesuai yang ada di WLAN information, yaitu user WLAN 5, and password user with 5 plus. Oke, sebentar. And password user W5 plus. Oke, kita next. Save and connect to the network. Baik, ini kita akan close. Kita bisa lihat bahwa nah, di sini kita bisa lihat pada topologi bahwa LAP1 udah terhubung pada wireless host 1 sama wireless host 2. Baik, selanjutnya kita lanjut ke tahapan yang terakhir, yaitu test connectivity. The test connectivity between the wireless host and the web server by ping and URL. Jadi kita akan melakukan ping dulu. Kita lihat dulu IP configuration-nya. Untuk IPv address-nya 192.168.2.2. Oke, kita lanjut ke desktop. Lalu ke command prompt dengan nge-ping sesuai dengan alamatnya 192.168.2.2. Nah, ini sudah berfungsi, lalu kita coba ping ke browser, yaitu 203.0.113 dan 778. Setelah kita melakukan ping, oke, ini juga sudah bekerja ping-nya, lalu kita beralih ke web browser. Dengan menekan www.netakat.pt. Oke, go. Nah, ini sudah terlihat. Dan ini pada ping dan URL sudah bekerja di wireless 1. Baik, mungkin sekian penjelasan tugas dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.